Oke, hai, gua Gaby, and in this podcast masih dalam 3 weeks 21 podcast bareng Ame. Gue akan ngomongin soal dunia tulis menulis lagi bareng sama teman gue. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin soal gaya bahasa. Warning, di sini mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin agak sedikit vulgar, karena sepertinya dibutuhkan untuk penjelasan kita nantinya. Sebagai contoh, nah, disclaimer ini bukan untuk menggeneralisasi gaya bahasa setiap penulis ataupun menyalahkan atau membenarkan atau juga mengeluh-elukan suatu gaya bahasa tertentu. So yeah, let's get started. Pertama kita mulai dengan apa sih gaya bahasa? Bisa tolong dijelasin? Oke, hai guys. Jadi banyak dari kita sering dengar istilah gaya bahasa. Gaya bahasa menurut gua pribadi di sini, gaya bahasa itu adalah cara-cara atau penggunaan bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek-efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan atau sesuai dengan apa yang penulisnya. Jadi intinya adalah ketika seorang penulis menginginkan suatu efek tertentu menggunakan bahasanya, entah itu tulisan atau dalam bentuk sastra atau karya sastra, dia akan menggunakan gaya bahasa tertentu. Jadi gaya bahasa itu tidak ada istilahnya yang lebih baik atau yang lebih buruk, karena itu kembali lagi ke pengarangnya sendiri atau siapa yang berbicara. Nah, gue sendiri sama Ame tuh gaya bahasanya kan beda banget ya, Mek. Kita Benar-benar. itu karena pada dasarnya genre tulisan yang kita bawa pun beda banget. Nah, jadinya tuh apa ya? Gaya bahasa kita menyesuaikan dengan genre apa yang kita tulis. Nah, di sini gue akan menjelaskan, kita akan menunjukkan perbedaan bahasa masing-masing. Mulai dari lu dulu deh, Mek. Gimana kalau misalnya gaya bahasa lu? Oke, jadi gaya bahasa gue sebutnya gaya bahasa mendayu-dayu. Dalam artian, gue ingin tujuan gue menggunakan gaya bahasa ini adalah untuk membawa emosi pembaca untuk uh, menikmati alurnya cerita. Jadi karena tujuan gue seperti itu, ingin mengajak pembaca untuk lebih merasakan emosi di dalam tulisan gue, akhirnya gue menggunakan diksi-diksi yang agak tinggi, mungkin tidak tinggi banget sih, maksudnya tuh diksinya lebih beragam. Kemudian gue juga memanfaatkan banyak tanda baca, kemudian mengatur tempo tulisan seperti itu. Jadi sehingga gaya bahasa gue itu lebih berat. Nah, kalau Ame itu lebih menyebutnya dengan bahasa yang mendayu-dayu, gua pribadi dalam penulisan gua pakai gaya bahasa receh alias lugas. Jadi lu nggak butuh untuk menginterpretasikan tulisan gue lama saat membaca itu. Karena pada dasarnya kalau misalnya Ame tuh tulisannya untuk membangun emosi. Nah, kalau gua itu pace-nya rada cepet karena gua pribadi nulisnya kan humor. Humor itu nggak bisa dibawa dengan pace yang lama. Jadi gua nulis dengan gaya bahasa yang
apa ya, lebih mudah diterima sama anak muda karena, eee, hanya untuk menaruh humor. Terus juga, gue untuk penggunaan tanda baca itu, gue lebih ke simbol sih ya, cuman ya we'll talk about, tanda baca in later. Kita akan ngomongin tanda baca di episode selanjutnya. Nah, kalau apa ya, menurut lu sendiri, gimana sih, pandangan lu terhadap gaya bahasa yang berbeda-beda? Karena kan kadang suka ada yang ngomong, "Kok gaya bahasanya gini banget sih, kayak anak kecil. Lu bisa nulis nggak sih? Kok kayak gini banget tulisannya?" Itu tuh gimana menurut lu? Pendapat lu deh. Mmm, Menurut pendapat gua ya, untuk orang-orang yang berkomentar seperti itu, justru kamu yang anak kecil menurut gua. Jadi, gue juga sering dapat masukan dari pembaca gua, "Kenapa sih Kak Ame nulisnya berat banget? Kak Ame kok kayak sombong banget pengen pamer diksi dan lain-lain," kayak gitu. Tapi sebenarnya buat gue pribadi, itu adalah, kepuasan dari diri gue sendiri tuh loh. Eee, ketika gue mem ket ketika tujuan gue adalah membawa emosi pembaca, maka yang gue gunakan adalah majas-majas atau gaya bahasa mendayu-dayu. Gue pakai metafora, personifikasi, dan lain-lain. Maka itu adalah pilihan gue dan cara gue menyampaikan cerita gue. Eee, untuk orang-orang yang menjudge atau suka menggeneralisir sebuah gaya bahasa, kayak, "Harusnya tuh kayak gini, harusnya kayak gini." Berarti mereka tidak paham bahwa setiap karya itu unik mengikuti pengarangnya. Jadi, gua nggak bisa dan kadang nggak menerima ketika orang-orang menghujat sebuah gaya bahasa seseorang, karena itu kan keunikan masing-masing pengarang. Dan masing-masing pengarang itu akan mengembangkan gaya bahasanya tuh, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oh, kayak gue karena gue pengen, eee, cerita gue lebih nyantol di hati pembaca, lebih bikin emosi pembaca, maka gue akan berlatih untuk menggunakan metafora atau majas-majas yang, tepat gitu loh, penggunaannya dan lain-lain. Lu pasti juga belajar untuk menggunakan humor, menggunakan, eee, daya bahasa lu yang lugas, lebih tepat lagi kan, kayak, Iya, eee, pengembangan-pengembangan gaya bahasa kita tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak bisa lu memaksakan, harusnya gaya bahasa lu tuh kayak gini, atau gaya bahasa lu tuh kayak gini, dan jangan sampai perkara gaya bahasa ini bikin para penulis insecure sama gaya bahasanya sendiri. Banyak orang juga curhat ke gua, mereka bilang, eee, "Aku nggak pede dengan gaya bahasaku," atau, "Aku nggak pede dengan ini." Padahal ketika mereka mau belajar, berproses, nanti gaya bahasa mereka pun akan berkembang sendiri. Karena gue sendiri sampai di titik ini prosesnya bertahun-tahun tuh. gue juga sama. Karena dulu kan gue awal mulai nulis cerita tuh pakai bahasa Inggris kan, kayak itu udah mungkin ada sekitar 7 tahunan gue nulis bahasa Inggris terus. Karena gue balik lagi gue dengan skill bahasa Indonesia gue, of course gue sangat tidak pede. Jadi gue, apa ya, melepaskan penat itu pasti dengan bahasa Inggris. Terus pertama kali gue mau mencoba nulis pakai bahasa Indonesia, gue juga nyontek cara gaya bahasa, apa ya, orang-orang yang juga menulis humor. Kayak gimana sih tulisan mereka? Oh, mereka kalau misalnya menjabarkan ini tuh dengan kayak gini, dengan kata-kata seperti ini. Dari, apa ya, awalnya gue yang nyontek gaya bahasa mereka, makin lama tuh gue punya
identitas atau karya bukan, atau kayak ciri khas tulisan gue sendiri. Walaupun ya apalagi kan gini, orang-orang yang menulis dengan kata-kata lugas kayak gue itu paling sering kena cercaan dalam tanda kutip sama entah penulis lain atau pembaca-pembaca karena kayak, "Alah tulisan kayak gini aja pun masih berani di-publish apa segala macam. Ini tuh tidak layak untuk masuk, ini tuh tidak layak untuk menjadi karya cetak." Jadi kayak, untuk kalian yang juga lugas dalam penulisan, nggak apa-apa dicoba aja karena pasarnya tuh pasti ada untuk semua gaya bahasa tuh pasarnya pasti ada, jangan takut. Kalau gue itu aja sih paling. Silakan kalau mau ditambahin. Nambah dikit lagi sih, eee, menekankan sama seperti yang Gaby bilang tadi. Gaya bahasa itu menyesuaikan pasarnya juga. Jadi lu sebelum mulai nulis, lu harus menargetkan, pasar pembaca lu seperti apa. Gaby pasti menargetkan, pasar pembacanya tuh yang seperti ini, maka dia menulis seperti itu. Gua juga menargetkan, eee, pembaca gua tuh seperti apa. Jadi, ketika lu nulis, lu udah ada bayangan nih, "Oh, gua targetnya yang kayak gini, gua harus nulis seperti ini seperti ini." Jadi, menulis juga kadang perlu strategi. Jadi, harus apa ya, bukan banyak pertimbangan, tapi lebih kayak yang lebih bijak lagi untuk mengenali dirimu sendiri ketika, baru mulai menulis. Intinya sih jangan takut sama gaya tulisan. Kalau misalnya kalian udah punya tema, kalian pengen coba nulis, jangan takut cuman terhalang "Aduh tapi bahasaku jelek, aduh tapi aku tuh nggak bisa berkata-kata yang indah, nggak bisa pakai diksi yang bagus, segala macam. Nggak bisa, nanti aku nggak bisa mengekspresikan emosi, pembacaku nggak bisa ikut, eee, mendapatkan emosi yang sama." Jangan jangan takut kayak gitu. Gue pun yang bahasanya selugas ini, nggak pakai diksi-diksi tinggi aja, itu bisa kok dapat pasarnya, bisa dapat orang-orang yang pembaca-pembaca gue yang sangat-sangat menyukai gaya bahasa gue. Jadi, iya sih, udah segitu aja paling. So yeah, I guess I'll end this podcast here. Kita akan melanjutkan di podcast selanjutnya soal tanda bacaan. Seperti yang gue udah bilang, ini bagian project gue sama Ame. So please check her works out. Nanti gue akan taruh juga Twitternya dia di description box. So yeah, thank you for listening. Bye bye. Bye, see you later guys.